Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencak silat. Kembali lagi di channel YouTube Cak Rino 212. Oke Lur, di kesempatan kali ini saya datang kembali ke rumah Lur kita, yaitu Mas Hendri. Mas, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol tentang pengalaman Mas Hendri waktu belajar ilmu seperti ilmu tenaga dalam dan ilmu kekebalan. Nah, di sana di video itu banyak sekali nih Mas, banyak sekali komentar yang menanyakan itu di menit keberapa, kalau nggak salah menit ke-7 itu, kenapa sih pintu itu terbuka sendiri, tutup sendiri. Namun sebelum dibahas, kita tampilkan videonya seperti ini. Gerakannya sama persis, sama. Iya, Apa yang sama. digerakkan musuh lawan itu sebenarnya. Tidak langsung 100% sama, Iya, tapi gerakan itu hampir mirip lah. Iya. Jadi itulah. Iya. Itu Asma Pendekar. Terus belajar. Iya, harus ada bukti baru saya percaya. Baru berguru ya. Iya, baru berguru saya. Jadi waktu itu Mas Hendri nyuruh. Nah, jadi itu Mas. Di video itu banyak sekali yang menanyakan Mas, kenapa sih ini di menit ke ini kok pintu itu terbuka sendiri dan tutup sendiri, itu apa sebabnya Mas? Jadi sekarang saya pengen penjelasan dari Mas Hendri biar semua penonton yang pada penasaran ini bisa tahu langsung dari Mas Hendri jawabannya. Oke, saya akan jawab. Yang pertama itu saya tidak tahu kalau misalkan pintu itu tertutup dengan sendirinya atau terbuka dengan sendirinya. Saya tidak tahu kalau misalkan kalau tidak ada komen di YouTube itu ya. Saya juga kan nggak tahu Mas. Saya pas tahu waktu itu, banyak sekali komentar ini. Ini kok pintu buka sendiri. Ternyata setelah saya lihat benar juga itu ya. Ya mungkin kalau tidak angin, ya mungkin sisa-sisa teman di masa lalu saya. Yang pertama mungkin karena angin. Iya. Yang kedua mungkin teman saya. Itu teman gimana maksudnya Mas? Gini Mas, tahun 2013 itu saya itu berteman dengan semacam makhluk halus. Jadi begini. Jadi jawabannya ada dua ya Mas. Yang pertama mungkin karena angin, dan yang kedua mungkin itu makhluk halus tersebut yang melakukannya itu ya. Jadi gimana sih itu ceritanya Mas? Mas Hendri kok bisa bersahabat dengan makhluk halus? Awal 2013 orang terdekat saya itu sering kerasukan jin ya. Saya tidak tahu cara mengeluarkannya atau cara menyembuhkannya. Betul. Terus saya bingung sebingung-bingungnya. Terus saya mencari guru bagaimana cara agar saya bisa mengeluarkan makhluk halus yang bersarang dalam tubuh manusia. Betul. Tapi Mas, apa yang saya pelajari itu bukan malah mengeluarkan, malah saya ini bisa memanggil makhluk halus tersebut. Tapi dari tingkatan tertentu. Setelah hampir 2 tahun baru saya bisa mengeluarkan dengan bantuan jin tersebut yang bersahabat dengan saya. Artinya saya itu bisa mengeluarkan makhluk halus yang ada di tubuhnya manusia itu sebagian banyak dibimbing oleh jin juga. Jadi begitu. Iya. Bisa juga jin itu mengeluarkan jin yang ada dalam tubuh manusia itu, tapi kalau jin kita itu lebih kuat daripada yang ada dalam tubuh manusia tersebut. Jadi itu gimana Mas? Mas Hendri kok bisa sampai bersahabat dengan makhluk halus, itu gimana sih cara menaklukkannya? Yang pertama saya bisa bersahabat dengan beberapa ritual. Yang jelas puasa. Yang pertama itu jarang tidur. Puasanya itu minimal seperti tadi malam mengamalkan apa yang diamalkan yang diberikan oleh guru. Sekarang puasa. Itu baru saya merasakan selama 11 hari itu baru merasakan. Artinya ada hal-hal yang aneh lah dalam jiwa saya, baik dari mimpi, entah saya tidur setengah tidur, sadar dan tidak sadar, ada bisik-bisik seperti itu baru dirasakan. Jadi Mas Hendri ini sudah bisa berkomunikasi langsung dengan makhluk halus? Kalau secara komunikasi langsung seperti kita ini itu saya tidak bisa, tapi kalau melakukan memakai media lain, artinya dimasukkan kepada orang lain, itu saya bisa. Apalagi orang yang sering kerasukan itu gampang dimasukkan jin.
Ketika saya ingin berkomunikasi dengan teman saya, misalkan kalau dia tidak datang dalam sadar tidak sadarnya saya itu, maka dia dimasukkan dalam ke tubuh seorang yang kerasukan itu sangat gampang. Jadi komunikasinya lewat itu ya. Lewat. Jadi itu bisa langsung ngobrol langsung atau bagaimana? Iya, kalau sudah masuk bisa ngobrol langsung seperti kita ini, tapi orangnya itu tidak sadar, bisa kadang itu terkejang, kadang terbelalak seperti ini. Intinya tidak sadar lah, badannya itu tidak sadar, cuma bisa ngomong seperti itu. Jadi Mas Hendri selama belajar tentang mulakan jin itu sudah berhasil ya? Cukup berhasil, karena pada saat itu saya bisa mengobati orang yang kerasukan, apalagi cuma kerasukan di sekolah-sekolah. Itu artinya jin yang memang kesasar, entah itu tempatnya dibakar, dimusnahkan, maka dia kabur untuk mencari tempat, atau bahkan dia artinya apa ya, dendam lah pada orang-orang sekitarnya seperti itu gampang diusir, gampang kita itu apa ya, kasih tempat yang lain seperti itu. Beda dengan jin kiriman, Mas. Kalau jin kiriman ini sangat sulit, karena kenapa? Yang saya ketahui kalau jin kiriman itu kita itu mengadu, artinya mengadu antara yang mau mengobati dan dengan yang mengirim itu kita saling adu, mana kuat di situ. Maka yang dikirim itu dijadikan wahana tempat peraduan kita seperti itu. Seperti itu. Jadi jin itu juga mempunyai tempat tersendiri ya. Misalkan kadang-kala kita sebagai manusia ini tidak sadar bahwasanya tempat itu ada jinnya, dan jin merasa terganggu, kadang-kala bisa masuk. Ya, seperti ini. Kadang kita itu kencing sembarangan atau bahkan merusak segala sesuatu di alam, itu kan kita tidak tahu bahwasanya itu adalah tempat atau bahkan tempat persinggahan jin, dan sembarangan kita rusak. Mungkin saja dia untuk mendendam kepada kita tidak bisa, karena kita ini masih apa ya, ibadahnya cukup baik lah, sehingga dia kabur terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Betul. Jadi itu gimana, Mas? Untuk cara bagaimana sih agar makhluk halus itu bisa takluk pada kita? Yang pertama itu semua manusia itu bisa menaklukkan makhluk halus selama manusia itu taat dan beribadah kepada Tuhan. Oh, jadi jin itu akan takluk kepada manusia yang beribadah. Jadi tidak sembarangan ya, jin juga nggak mau ya kalau sama orang-orang yang tidak rajin beribadah. Sulit, soalnya kenapa? Ketika dia tidak beribadah, maka dia itu intinya dia itu tidak punya pasukan, artinya tidak punya tentara yang sekiranya ditakuti oleh jin tersebut gitu. Artinya kalau jarang beribadah, mungkin kalau ditakuti mungkin hanya sepintas saja, bukan selamanya untuk ditakuti seperti itu. Jadi itu bisa bersahabat juga sama kita ya, sama manusia. Maksudnya kalau sudah bagaimana ya, sudah ditaklukkan, berhasil ditaklukkan, berarti jin itu sudah bisa nurut sama kita. Bisa. Kita itu menjalin persahabatan itu bisa-bisa saja, tapi itu sepengetahuan saya itu ada akadnya. Artinya kadang kita bersahabat dengan jin itu, kita minta bantuannya dan segala macamnya. Lantas kita apa sih yang akan diberikan kepada jin itu? Tapi hati-hati ketika bersahabat dengan jin. Karena kenapa? Jin itu umur 40 tahun dia belum sunat. Oh iya, benar, belum sunat. Kita 90 tahun akan meninggal. Betul sekali. Mungkin saja jin itu bersahabat dengan kita, tapi kasihanlah anak cucu kita nanti. Artinya kasihan kalau kita sudah meninggal tapi anak cucu kita itu tidak melakukan ritual seperti apa yang misalkan saya lakukan, tidak puasa seperti apa yang saya puasai, terus tidak memberi makan dan segala macamnya, maka yang jadi korban itu anak cucu kita. Oh, jadi sebenarnya ada bahayanya juga. Ada bahayanya. Jika kita bersahabat, misalkan Mas Hendri bersahabat dengan jin dan berhasil menunggangi jin. Jadi Mas Hendri belum sempat membuang istilahnya lah. Terus Mas Hendri misalkan sudah tiada, itu bahaya bagi anak cucu kita nanti. Karena kenapa? Umur jin itu 3 kali lipat lah daripada umur manusia. Ya,
luar biasa sekali pengalaman Mas Hendri. Sudah berbagai pengalaman macam ilmu sudah dipelajari, seperti apa mempunyai sahabat dari makhluk halus dari alam lain. Apakah Mas Hendri ini masih kepikiran untuk bersahabat lagi dengan makhluk halus? Tidak, saya tidak ada keinginan lagi untuk bersahabat dengan makhluk halus, terutama jin ya. Karena yang saya khawatirkan seperti yang saya katakan tadi, saya khawatir terhadap anak cucu saya nanti, takut tidak seperti saya seperti itu. Jadi gitu ya. Iya. Oke Lor, jadi gini Mas, intinya Lor, dari beberapa komentar yang ada di video kemarin yang sebelumnya, yang itu kan menanyakan tentang pintu itu di menit ke berapa ini kok pintu buka sendiri dan tutup sendiri. Jadi jawaban dari Mas Hendri Lor, ada dua kemungkinan. Yang pertama mungkin karena angin, kena tiup angin, dan yang kedua mungkin karena sahabat lama Mas Hendri, yaitu sahabat dari makhluk halus yaitu jin gitu. Oke Mas, Iya. sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan Mas buat semuanya yang penonton ini. Oke, buat para penonton terutama dulur Besati, kalau boleh saya sarankan janganlah bersahabat dengan makhluk halus, terutama jin, karena sebaik-baiknya jin adalah paling jeleknya manusia. Dan seperti ini nih Lur, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan manusia dan jin tidak hanya untuk beribadah. Betul sekali. Oke, itu saja. Oke Lor, itu saja vlog kita pada hari ini. Semoga memuaskanlah dari beberapa pertanyaan yang kalian tanyakan di komentar sebelumnya. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.